biasanya orang-orang itu alurnya dari SMA, sekolah bahasa baru kerja, atau dari lulus S1 atau D2, D3 di Indonesia, sekolah bahasa kerja. Itu yang banyak biasanya dilakukan orang-orang. Nah, tapi kalau biayanya mahal gimana? Cari beasiswa. Dari mana? Dari sekolah bahasanya langsung. Nah, beasiswa kalau dari sekolah bahasanya langsung, nggak perlu yang namanya sertifikat, nggak perlu yang namanya nilai rapot. Gitu. Atau kalau nggak dari perusahaan. Jadi beasiswa dari perusahaan itu kamu di sekolah bahasa, tapi kamu harus kerja sama dia. Gitu. Nah, jadi beasiswa-beasiswa kayak gitu sudah banyak. Udah banyak banget peluangnya. Terus yang kedua adalah, cara kedua biasanya mereka sekolah dulu di Jepang, universitas, baru kerja. Gitu. Nah, habis lulus lebih mudah untuk cari kerja secara profesional, kerja kantoran. Karena kamu sudah punya nama dari universitasnya, dan dari universitasnya biasanya ngenalin kamu ke kantoran. Karena kalau kamu masuk Universitas Jepang 1 tahun sebelum lulus, kamu harus sudah cari kerja. Nah, biasanya mereka kenalin kamu ke kantor-kantor partnernya mereka. Gitu. Nah, Universitas Jepang ada 3, ada negeri, swasta, kejuruan. Kalau negeri memang syaratnya ketat banget, tapi harganya ya memang jauh lebih murah. Kalau swasta, harganya lebih mahal, tapi syaratnya lebih longgar. Kecuali swasta yang memang dia top di Jepang. Kayak Waseda, Keio, Tokyo Institute of Technology, dan sebagainya. Gitu ya. Itu swasta-swasta yang top di Jepang. Gitu. Atau kejuruan. Kalau kejuruan bedanya sama universitas, itu adalah kamu fokus belajar satu hal. Kalau universitas kan ada yang namanya mata kuliah umum. Meskipun jurusan kamu IT, kamu tetap ada kayak belajar kayak agama, PPKN. Kalau di Indonesia kan kayak gitu. Di Jepang juga kayak gitu. Cuma mungkin mereka nggak ada pelajaran agama, diganti yang lain, pengetahuan umum dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau kejuruan itu fokus jurusan kamu apa, ya itu kamu belajar itu setiap hari. Gitu lah. Kalau nggak ada duit gimana masuk Universitas Jepang? Ya beasiswa. Beasiswa ada banyak, teman-teman. Ada banyak banget. Ada beasiswa dari pemerintah, gitu ya. Ini yang sulit, memang butuh nilai rapot. Ya, Max Mitsui sama LPDP. Beasiswa dari perusahaan, ya kayak Ajinomoto, Asahi Shimbun, terus ada juga kayak Uniqlo, ada Itowen, ada Toyota, ada Honda, ada Benz, ada Yakult, ada Gatsby, dan macam-macam lagi. Ya. Terus untuk beasiswa universitasnya sendiri yang diadakan universitas atau yayasan-yayasan atau perusahaan yang bergabung sama, yang ada hubungan lah ya sama universitas itu, juga ada banyak. Ada ABP, ada BJSP, Inpex, Asumi, Otsuka, Asian Foundation, dan kawan-kawannya. Masih banyak lagi. Itu beasiswanya rata-rata 90% nggak butuh nilai rapot. Butuhnya level bahasa Jepang yang mencukupi. Gitu. Jadi ini sudah gampang-gampangnya kalau kamu cari beasiswa. Gitu. Meskipun aku bilang gampang, tetap perlu usaha loh ya. Jangan dikira rebahan bisa langsung dapat beasiswa. Itu nggak mungkin. Tetap perlu usaha, cuma tidak butuh nilai rapot yang tinggi. Yang dimana nilai rapot ini biasanya halangan utama ketika orang cari beasiswa. Belum lagi saingannya olimpiade. Tapi kalau yang lain-lain ini kan nggak banyak orang tahu. Anak-anak olimpiade biasanya ngincernya yang pemerintahan. Nah, kalau yang lain-lain ini biasanya nggak diincar. Justru lebih gampang untuk masuknya karena saingan dikit, syarat nggak terlalu tinggi. Gitu ya. Nah, dengan begitu kamu bisa masuk Universitas Jepang dulu baru kerja. Oke? Nah, kalau misalnya kamu sambil sekolah di Jepang, bisa sambil kerja juga sebenarnya. Namanya kerja part-time, jadi kerja paruh waktu. Nggak full-time. Jadi kamu bisanya Senin, jam 8 sampai jam 10 malam. Selasa pagi jam 9 sampai jam 12. Itu nggak apa-apa. Kamu tinggal isi shift aja. Gitu, nanti mereka terima yang mana, tinggal kamu kerja sesuai yang itu. Cara carinya ya cari di Google aja sesuai tempat kalian ingin bekerja dalam bahasa Jepang. Klik salah satu website yang muncul. Yang populer itu ada kayak Baitoru atau Townwork ya, terus ada macam-macam gitu ya. Nah, tinggal isi aja area kamu di mana, jenis kerjaan yang kamu mau apa, gajinya berapa, terus kamu mau part-time, pekerja tetap, kontrak atau apa gitu ya, dan seterusnya kamu isi aja. Setelah itu nanti bakal muncul banyak banget kerjaan, ada ribuan gitu ya, bahkan sampai puluhan ribu. Kalau di seluruh Jepang, kalau di satu kota paling ya ribuan sampai belasan ribu gitu ya, itu tidak mungkin habis. Nah, gitu ya. Nah, part-time ini gajinya macam-macam. Ya, ada yang 330.000 ya, 330.000 rupiah per jam, itu kamu sebulan bisa dapat sekitar 30 juta. Ada yang sampai 6.000 yen atau sekitar 660.000 rupiah per jam, itu kamu bisa dapat 60 sampai 70 juta per bulan. Dengan biaya hidup 8 sampai 10 juta ya kamu bisa nabung banyak itu ya. Itu yang aku lakukan dulu. Gitu. Makanya meskipun dibiayain di bulan pertama aku kuliah, bulan kedua sampai tahun ke-7 biaya kuliah, biaya hidup semua aku biayain gitu. Jadi dan itu pun masih bisa nabung untuk hidup di Indonesia gitu ya. Nabung untuk biaya hidup gitu ya. Tempat tinggal sendiri nggak ikut orang tua itu masih bisa semua gitu ya. Jadi part time ini sangat membantu banget
gitu, karena gajinya juga cukup tinggi dan sangat banyak peluangnya. Kerjanya juga nggak seberat-berat itu teman-teman sebenarnya. Kamu cari yang cocok aja dengan kamu, asalkan level bahasa Jepang kamu memenuhi. Gitu. Aku dulu nyeselnya adalah aku nggak bisa bahasa Jepang dulu. Di Indonesia aku nggak bisa bahasa Jepang, langsung berangkat Jepang nekat dari nol. Akhirnya aku nggak bisa ngincar part time yang gajinya tinggi. Aku mulainya dari UMR, dari gaji 100.000 per jam. Itu cuma dapat 11-12 juta per bulan. Biaya hidupku 8-10 juta ya habis. Ya sisa dikit doang gitu ya. Tapi dari situ aku nggak mau gitu terus ya, cari kerjaan yang gaji per bulannya bisa sampai 20-25 juta, gaji yang sampai 30 juta, bisa sampai 40, paling banyak dapatnya sampai 60. Tapi kalau hari libur itu bisa dapat hampir 2 kali lipat. Karena waktu libur sekolah aku biasanya ngegas kerjanya. Jadi 40 jam seminggu. Gitu, itu bisa dapat sampai 100 gitu loh ya per bulan. Nah, itu kalau di Jepang kan liburnya banyak ya. 1 tahun ada 4 bulan libur, musim panas, musim dingin, musim kemarau, musim semi, gitu. Nah kalau kamu cocok sama part time ini, kamu bisa ngajukan full time. Wah aku cocok nih sama ini, aku habis lulus sekolah, aku nggak mau kerja di tempat lain, maunya di sini aja, cocok sama gajinya juga, ajukan full time aja sama manajernya. Nanti biasanya kalau kinerja kamu memang bagus, mereka mau kok. Kebanyakan kayak gitu ya. Kalau sudah cocok sama full part time mereka, kebanyakan biasanya kayak gitu, ya. Nah, itu adalah langkah nomor 1, langkah mudah kerja di Jepang. Biasanya banyak orang lakukan adalah ya pertama sekolah bahasa atau kuliah dulu baru kerja, tapi sambil sekolah sambil kerja part time. Gitu ya. Yang kedua, cara cari kerja di Jepang kalau kamu di Indonesia gitu ya. Nah, ini ada banyak nih. Gitu ya. Kamu juga bisa cari kerjanya mulai dari Indonesia, nggak perlu berangkat Jepang dulu. Kalau dapat baru berangkat ke Jepang. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh sensei-sensei dari Pocket Nihongo maupun murid-murid gitu ya. Sudah banyak dilakukan. Ada salah satu sensei kita juga, dia bakal kerja juga gitu ya di kantor sebagai saya lupa jadi apa, jadi admin kalau nggak salah gitu ya. Jadi itu dia berangkat dan carinya kayak gini caranya, cari sendiri nggak pakai agen gitu ya, menggunakan website pencari kerja. Jadi website pencari kerja di Jepang itu ada 2 tipe, ada yang tipenya kayak gini dan kayak gini. Jadi kamu ada cari websitenya, habis gitu kamu nanti dikasih ada kerjaan apa aja, ada banyak banget, kamu tinggal pilih mana yang kamu mau apply, ya kan? Atau yang kedua, kamu website pencari kerja yang tipenya kamu isi data diri, ijazah dan sebagainya, nanti mereka kontak kamu ketika mereka ada yang cocok. Nah itu ada 2 tipe website pencari kerja kayak gitu. Dan aku sarankan kamu apply-nya langsung lebih dari 1, 5, 10 gitu ya. Kita kalau bahkan mahasiswa Jepang, kita apply pekerjaan langsung 30, 40, sudah langsung banyak. Kalau keterima 5, pilih 1 gitu. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Gitu ya, karena kamu nggak ada pakai agen atau apa, kan kamu bebas, karena ini kan website pencari kerja gitu ya. Kalau pakai agen ya jangan lebih dari 1. Kalau agen itu mereka sudah diterima kerja tapi kamu nggak jadi kerja, mereka harus bayar denda, kasihan gitu ya. Jadi kamu harus kalau mandiri bisa lebih dari 1 gitu ya. Nah yang kedua, mengunjungi website sesuai pekerjaan yang diminati. Misalnya kamu sudah tahu mau kerja jadi apa, oh aku mau kerja menjadi seorang game designer. Kira-kira perusahaan apa yang butuh game designer? Perusahaan game. Maka aku cari di Google, perusahaan gamenya itu apa aja yang ada di Jepang. Pasti dalam bahasa Jepang. Kalau dalam bahasa Inggris atau Indonesia ya banyak yang nggak tahu gitu ya. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia keluarnya dikit banget nanti. Nah ini ada keluar banyak ya. Ada Nintendo, ada Sony, ada Square Enix, Bandai Namco, Corpora, Capcom, Cyber Asian, Nexon gitu ya. Ada banyak banget. Kamu bisa baca sendiri. Nah kunjungi satu-satu websitenya. Contohnya aku ambil yang paling atas, Nintendo. Nah, Nintendo ini ya nintendo.co.jp ya. Nah, .co.jp. Nah, itu tinggal aku buka aja, terus di websitenya masing-masing perusahaan pasti ada yang namanya Sayo Joho atau Recruiting Information. Nah, nanti ikutin step by step-nya di situ aja. Gitu, untuk setiap perusahaan. Kamu mau kerja di perusahaan mobil, apa aja perusahaan mobil di Jepang? Cari di sini, nanti keluar Toyota, Honda, apalagi gitu ya, keluar. Bahkan perusahaan-perusahaan bukan cuma mobil itu kan banyak. Ada supplier mobilnya atau distributornya gitu kan. Ada yang membuat baterainya kan bisa di situ. Nah, gitu. Jadi banyak. Ya. Kunjungi website sesuai pekerjaan yang diminati. Itu cara yang sebelumnya gitu ya. Nah, terus cara yang berikutnya adalah Setsumeikai atau job fair. Jadi job fair ini adalah pameran job. Bisa saat kamu di Jepang maupun di luar negeri. Karena ini full rata-rata 90% sekarang itu online.
Ada 3 jenis Setsumekai, ada Tandoku Setsumekai, ada Godo Setsumekai, ada Gakunai Setsumekai. Tandoku Setsumekai ini diadakan tiap perusahaan. Jadi Nintendo punya Setsumekai-nya sendiri. Capcom punya sendiri. Toyota ada sendiri. Nah, ini carinya langsung dari website perusahaan. Ya, untuk mengikuti pamerannya mereka. Mereka lagi hire untuk job apa aja dan sebagainya itu ada. Godo Setsumekai ini beberapa perusahaan jadi satu. Biasanya ada 2 tipe. Yang pertama tipe berdasarkan daerah. Daerah Tokyo, beberapa perusahaan Tokyo yang berminat, mereka kumpul jadi satu pameran di Zoom. Gitu ya, atau berdasarkan industri IT. Oke, industri IT di seluruh Jepang, mereka kumpul jadi satu Zoom. Gitu. Atau Gakunai Setsumekai. Nah, ini diadakan universitas biasanya. Makanya enaknya ketika Universitas Jepang, mereka juga adakan event-event untuk pameran job seperti ini. Gitu. Ya. Nah, kalau mau cari job fair di mana? Cari Setsumekai di mana? Gunakan aplikasi seperti di atas ya, Mainabi, Kerita Sushikatsu, atau Recruito. Nah, ini yang paling besar itu di ini gitu ya. Sekarang ada yang baru itu yang lagi trending kalau untuk fresh graduate itu Ryukatsu ya. Websitenya ryugakuse.com gitu. Jadi kamu bisa kunjungi website-website itu juga. Jadi tinggal ini aja, kunjungi websitenya atau download aplikasinya, isi formulirnya secara online, secara singkat ya. Pokoknya full Jepang sih kalau ini. Gitu. Nggak mungkin mereka bahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia karena yang dicari memang tenaga kerja yang bisa bahasa Jepang. Gitu. Terus ikuti info terupdate atau kamu langsung tinggal scroll aja mana yang cocok. Itu ada banyak banget teman-teman. Aku yakin kamu 1 jam, 2 jam, 3 jam scrolling itu nggak bakal habis. Banyak banget. Gitu ya. Nah, itu adalah aplikasi-aplikasi untuk cari job fair. Nah, itu cara cari kerja di Jepang kalau kamu lagi di luar negeri, bukan di Jepang. Oke. Terus yang ketiga adalah kerja di Jepang dengan Tokutegino. Ya, Tokutegino ini adalah pekerjaan di mana tidak perlu gelar. Ya, di mana kamu lulusan SMA atau SMK bisa. Ya, langsung kerja di Jepang. Nah, untuk Tokutegino sendiri itu iya, khusus SMA atau SMK langsung mau kerja. Kalau kamu punya S1 ya pasti bisa dong, orang SMA atau SMK aja pasti bisa gitu kan. Ya, tapi dia tidak menerima di bawah SMA atau SMK. SMP nggak bisa, SD nggak bisa. Gitu ya, minimal lulusan SMA atau SMK. Nah, ada 14 bidang pekerjaan. Ada keperawatan, ya perawat orang tua, ini kamu merawat orang tua gitu ya. Di rumah sakit atau panti jompo. Pembersihan gedung. Ya ini membersihkan gedung. Kalau bahasa umumnya cleaning service. Gitu ya. Itu kayak kamu membersihkan gedung kantoran, terus gedung-gedung stasiun dan sebagainya. Material casting ini ya, kamu membuat materi-materi pengecoran dan sebagainya, gitu ya. Manufaktur mesin industri sesuai dengan namanya, ya. Sesuai dengan namanya, ini kamu membuat mesin industri. Ya, jadi mesin yang dibutuhkan pabrik kamu buat. Terus industri terkait informasi listrik dan elektronik. Ya, kamu membuat alat-alat elektronik kayak AC, TV, kulkas dan sebagainya. Konstruksi ini kalau bahasa umumnya kuli bangunan gitu ya. Nah, jadi konstruksi ini membuat bangunan. Pembuatan kapal ya sesuai namanya membuat kapal gitu ya, pengelasan kapal, pengecetan semuanya. Perawatan mobil ini bahasa umumnya mekanik mobil, montir gitu ya. Montir itu apa? Nggak tahu. Mekanik lah pokoknya ya. Aviasi, ya ini penerbangan. Jadi kamu yang ngatur lepas landas sama pendaratan pesawat, bagasi gitu ya, kayak gitu-gitu. Bisnis akomodasi ini atau perhotelan ya, kamu kerja di dalam hotel. Ya, merapikan kamar tidur, habis gitu lobby, kitchen gitu kan. Hotel ada banyak ininya, bagiannya. Pertanian, kalau pertanian ya sesuai namanya ya, pertanian gitu ya. Perikanan ya nangkap ikan. Pengolahan makanan dan minuman ini kamu mengolah makanan untuk biasanya dari pabrik dijual ke supermarket atau restoran. Kalau jasa makanan ini kamu bekerja di restorannya. Ya cuci piring, terus kamu motong daging, masak, itu jasa makanan. Atau kamu ngelayanin customer itu jasa makanan. Ya ada 14 bidang pekerjaan. Ya dulu aku awal itu yang ini, restoran gitu ya. Terus juga pernah nyoba yang hotel gitu ya, tapi jadi lobby gitu. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya ada 4 sebenarnya. Ya, di sini ada 2, cuma aku bakal jelaskan 4. Yang pertama menggunakan LPK. Lah, LPK ada 2, ada negeri, ada swasta. Negeri ini syaratnya ketat, swasta syaratnya longgar.
Nah, biayanya 15 sampai 40 juta. Jadi kalau negeri itu mata minus dikit nggak boleh, bertato nggak boleh, patah tulang, pernah riwayat patah tulang nggak boleh, semuanya nggak boleh. Jadi ketat banget seleksinya. Kalau swasta masih bisa lebih longgar, gitu. Kita kalau partnernya Pocket Nihongo memang swasta, gitu ya. Jadi di Pocket Nihongo kita punya partner-partner yang memang swasta. Jadi usianya bisa sampai 45 tahun, habis gitu punya tato nggak apa-apa, asalkan nggak keluar dari seragam. Terus punya riwayat patah tulang nggak apa-apa, asal tidak mengubah bentuk tubuh. Habis gitu kayak mata minus juga nggak apa-apa. Kita ada mata minus sampai 5 pun nggak apa-apa. Atau mata minus berapapun nggak apa-apa. Kalau kerja di perhotelan, kerja di pengolahan makanan, restoran itu mata minus seberapa pun nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada masalah. Kecuali kalau kerjanya kayak pembuatan kapal atau pengelasan kapal. Itu kalau kamu pakai kacamata, itu kan bakal ada kacamata yang besar lagi. Itu takutnya akan mengganggu penglihatan. Gitu. Makanya mereka nggak bolehin. Gitu. Jadi kalau di swasta ada beberapa bidang yang memang dia nggak membolehkan. Tapi kalau di negeri kayaknya semua bidang itu tidak dibolehkan untuk mata minus gitu. Itu ya teman-teman. Nah, ini biayanya 15 sampai 40 juta rupiah, ada yang menyediakan dana talangan 70 sampai 100%. Jadi kamu dipinjemin duit dulu, nanti dipotong gaji dari sana. Misalnya gaji rata-rata kan 22 juta kalau toko Tegino. Dipotong pajak, makan, tempat tinggal, listrik, gas, semuanya dipotong. Itu biasanya sisa 10 sampai 12 juta. Nah, kalau kamu pinjam 30 juta, berarti kamu balikin dalam 6 bulan. Berarti kamu 5 juta per bulan. Berarti dari 12 juta tadi, kamu dipotong 5 juta, kamu masih bisa nabung 7 jutaan per bulan. Sampai bulan ke-6, bulan ke-7, kamu full 12 juta per bulan nabungnya. Nah, itu kalau gaji umum ya. Tapi kalau gaji, ada beberapa pekerjaan yang gajinya lebih tinggi, ada beberapa pekerjaan yang memang potongannya lebih rendah. Contoh kalau perhotelan di tempat kita itu 190.000 yen atau sekitar 20 juta. Ya 20 juta, 21 sampai 21 juta lah ya. Nah, itu makan udah disediakan hotel, tempat tinggal udah disediakan, terus kayak pajak, asuransi dan sebagainya. Jadi potongannya cuma 53.000 yen. Kamu bisa nabung bersih itu sekitar 130.000 yen atau sekitar 14 sampai 15 juta. Bersih yang bisa kamu bawa pulang ke Indonesia atau kamu langsung setorkan ke tabungan per bulannya. Tapi kalau di bidang kayak contohnya bidang perawat orang tua itu memang gaji kotornya lebih besar, 31 juta. 31 juta cuma bersihnya itu ya 16 sampai 20 juta. Ya macam-macam lah ya, macam-macam. Tergantung mereka menyediakan tempat tinggal atau enggak gitu kan. Tapi pasti ya ada biaya makan karena kamu enggak disediakan makan. Kalau di hotel, di restoran biasanya memang ada sediakan makan. Gitu, jadi kamu enggak perlu bayar makan. Itu ya teman-teman. Nah itu, jadi itu ada LPK negeri, ada swasta. Tapi LPK ini sendiri ada dua tipe. Ada LPK yang ngajarin bahasa Jepang doang, ada yang berangkatin ke Jepang. Nah, saranku kamu belajar bahasa Jepangnya nggak usah lewat LPK karena bisa mahal. LPK itu ada yang matok harga 5 juta, ada 2 juta doang ada. Tapi ada yang sampai 45 juta sampai untuk belajar bahasa Jepang 3 sampai 6 bulan. Cuma untuk belajar bahasa Jepangnya doang. Makanya saranku kamu bisa bahasa Jepang dulu baru ikut LPK yang pemberangkatan. Namanya SO atau Sending Organization. Gitu. Jadi menghemat biaya. Kalau nggak ada biaya, dana talangan aja. Gitu. Cari yang ada dana talangan. Gitu ya. Dan untuk LPK kamu pastikan kamu waspada penipuan karena banyak penipuan LPK. Jadi kamu benar-benar seleksi gitu ya. Ada yang di mana ya? Di kota apa? Semarang atau Palembang aku lupa. Itu LPK-nya dia sampai nipu 600 murid. 600 atau 6.000 murid gitu ya. Satu muridnya 20 sampai 40 juta itu seberapa banyak yang dia tipu. Gitu ya. Nah, itu jadi harus waspada. Gitu. Dan harus transparan. Ada juga yang nakal itu kayak gini. Kamu sudah dipotong pajak, sudah dipotong makan, sudah dipotong biaya hidup, masih dipotong komisi buat LPK-nya. Jadi biasanya itu mereka nggak terang-terangan ngomong, tapi gaji kamu bersihnya dapatnya cuma dikit. Gara-gara dipotong ini dan itu. Nah ini dan itu salah satunya biasanya ada LPK yang nakal, ada yang mereka minta komisi dari setiap gaji kamu setiap bulan. Gitu. Makanya dapatnya cuma dikit banget, itu kasihan banget sebenarnya. Harusnya haknya murid, sudah bukan haknya LPK. Kan kamu sudah bayar. Gitu. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, LPK ini by the way lembaga pelatihan kerja ya, singkatannya lembaga pelatihan kerja. Yang kedua dengan cara mandiri. Mandiri itu kamu ngurus semuanya sendiri. Kalau LPK memang kamu dapat terima jadi gitu ya, diurusin sama mereka. Tapi kalau mandiri kamu ngurus sendiri semuanya. Mulai dari latihan wawancara, kamu cari perusahaannya sendiri, terus kamu cari kamu ngurus dokumennya sendiri, terus kamu ini dan itu sendiri gitu ya. Nah, kalau
Mandiri, kamu cuma bayar biaya tarif resmi 2,7 juta rupiah aja. Ya untuk BPJS, medical check up, asuransi, visa dan sebagainya itu bayarnya langsung ke tarif resmi ke lembaganya. Jadi bukan ke les-lesan, bukan ke LPK, bukan kemana-mana, tapi langsung ke pemerintah atau yayasannya. Gitu, itu mandiri. Tapi kalau kamu misalnya, ini cara yang ketiga ya. Kalau misalnya kamu berpikir, wah aku nggak mau ngurus semuanya sendiri, ribet. Aku mau ada yang bantu aku cari kerja, aku mau ada yang bantu aku untuk latihan wawancara, dan aku mau dibimbing. Aku nggak apa-apa repot dikit untuk ngurusin dokumen nggak apa-apa. Tapi dibimbing. Nah itu kamu pakai konsultan, gitu ya. Nggak mau semahal LPK, tapi nggak mau seribet mandiri. Pakai konsultan. Jadi kamu bakal dibantu untuk wawancaranya, dibantu untuk job matchingnya, gitu ya, dan sebagainya. Nah itu kita pun ada partner. Jadi semuanya kita ada partner Pocket Nihongo ini. Dan yang terakhir, cara beasiswa. Nah, beasiswa ini kamu disekolahin dulu, tapi nanti ada kontrak kerja Tokutegino. Gitu. Jadi contohnya kayak dari Pocket Nihongo pun kita juga ada kerja sama perusahaan, di mana nanti contohnya ini ya, beasiswa untuk perawat orang tua. Kamu disekolahin 2,5 tahun. Setengah tahun kamu sekolah bahasa, 2 tahun kamu kuliah, dapat gelar D2. Habis itu kamu kontrak kerja jadi perawat dengan gaji bulanan 31 juta. Gaji bersihnya 16-20 juta. Setelah dipotong makan, minum, ya makan pasti sama minum ya. Makan, terus tempat tinggal, pajak, dan sebagainya, asuransi, dipotong itu sekitar 16-20 juta. Gitu. Nah itu contohnya untuk beasiswa. Gitu. Tapi ada kontrak kerjanya pasti. Kamu disekolahin, dapat kontrak kerja. Gitu. Itu biasanya untuk anak-anak yang kepingin punya gelar juga, habis lulus SMA, tapi juga sekalian dapat kerja. Gitu. Ya. Jadi caranya ada 4 itu. Oke. Itu adalah Tokutegino, dan benefitnya gajinya 22-30 juta. Kalau misalnya kalian dapat, wah nyatanya gaji saya di Jepang cuma 16 juta, cuma 12 juta, itu kamu berarti ini harus hati-hati. Kayak gitu itu sudah banyak kasusnya yang seperti itu. Kalau misalnya kamu Tokutegino, tapi gaji kamu sama kayak magang, orang magang, kerjaannya sama, tapi gajinya kayak magang. Nah itu permasalahan dari LPK-nya. Kamu harus lapor ke Kemenaker. Gitu. Kamu harus lapor ke Kemenaker atau kamu lapor ke imigrasi atau TSK yang ada di Jepang. TSK itu ya lembaga agen yang ada di Jepang. Jadi biasanya alurnya kamu ke LPK, LPK nyambung ke TSK, TSK nyambung ke perusahaan yang kamu kerja nanti gitu. Biasanya alurnya kayak gitu. Nah, TSK ini bedanya sama LPK. LPK-nya di Indonesia, TSK-nya di Jepang. Nah, jadi yang mengurus kamu setelah berangkat ke Jepang itu ya nanti TSK. Gitu. Jadi kalau ada keluhan harusnya ke TSK. Tapi kalau TSK-nya juga nggak beres, langsung semprit imigrasi aja. Gitu. Soalnya itu kacau banget. Kok gaji Tokutegino bisa sama kayak gaji magang, itu sudah kacau banget. Banyak kasus yang kayak gitu. Nyatanya saya jalanin gaji cuma 14 juta, 13 juta. Pertama, itu kontraknya pasti nggak transparan. Ya kan? Kedua, LPK-nya atau ada yang nakal itu di situ. Gitu. Nah, yang ketiga, kamu harus berani lapor. Gitu ya. Kalau kita di Pocket Nihongo semua transparan, ini gaji kamu biayanya kayak gini. Biaya bersihnya yang kamu bisa tabung bawa pulang ke Indonesia segini, 130.000 yen atau 15 juta. Itu sudah semua transparan di kontrak kerja. Gitu. Dan kontrak kerja itu ditandatangani sama perusahaan dan kamunya. Bukan cuma kamu yang tanda tangan. Jadi dia harus bertanggung jawab juga gitu loh. Itu sudah transparan di awal. Jadi ketika kita tanda tangan, oh segini gajinya. Kebanyakan orang ya tanda tangan tapi nggak tahu. Oh ternyata gajinya segini pas sudah sampai Jepang, sudah telat. Gitu teman-teman. Ya, biaya hidup 10 juta sudah termasuk apartemen, makan, jalan-jalan dan sebagainya. Bisa menabung sampai 12 juta per bulan. Fasilitas seperti orang Jepang. Cuti dapat, liburan dapat. Terus Tokutegino ini kan ada 2 level, level 1, level 2. Nanti setelah kamu naik ke level 2, kamu bisa bawa keluarga. Keluarga kamu mau tinggal selama apapun, selama kamu ada di situ, nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak kayak visa turis ya. Kalau turis kan cuma bisa 2 minggu, 4 minggu gitu kan. Keluarga di situ selesai, habis itu mereka pulang lagi. Enggak, kalau Tokutegino level 2, kamu bisa bawa keluarga untuk menetap bareng sama kamu. Gitu, ya. Nah, itu kerja di Jepang dengan Tokutegino. Jadi kita sudah bahas banyak teman-teman ya. Langkah mudah kerja di Jepang kita udah bahas 2. Sekolah bahasa dulu baru kerja atau kuliah dulu baru kerja. Cara cari kerja di Jepang, kita ada bahas website pencari kerja yang pertama adalah model yang
kamu ada banyak pekerjaan, yang kedua adalah kamu isi data terus nanti kontak sama mereka. Habis gitu yang keempat itu adalah kita sudah membahas tentang ini teman-teman. Kita sudah membahas tentang apa namanya? Teman-teman ketika sudah tahu mau bekerja sebagai apa, cari perusahaan Jepang itu ada apa yang di situ. Terus cari websitenya masing-masing. Ya kan? Nah, lalu yang kelima, teman-teman kita sudah membahas tentang job fair atau setsumekai. Nah, habis itu yang ketiga, Tokutegino ada 4 cara. Itu sudah 9 cara kita bahas. Ya, ditambah website pencari kerja tadi sebenarnya ada 2, jadi sudah 10 cara gitu ya. Terus ada satu cara lagi adalah freelance. Freelance itu teman-teman bekerja lepas, by project gitu ya. By project itu artinya apa? By project itu artinya adalah teman-teman kerja project selesai dibayar, project selesai dibayar, kerja project selesai dibayar. Gitu. Jadi itu bisa di website luar Jepang maupun di website Jepang langsung. Gitu ya. Di mana teman-teman bekerja by project itu gajinya yang menyesuaikan project yang teman-teman ambil, kerjanya kayak freelance, voice actor dan sebagainya. Gitu. Ya. Itu adalah kerja freelance. Di mana teman-teman akan dibayar by project, atau teman-teman juga bisa ini ya, kalau kerja freelance by project yang dulu aku dapatkan itu translator. Dibayarnya lumayan juga, $50 per jam, jadi Rp750.000 per jam. Gitu, itu freelance, gak ada kontrak kerja. Tapi per project gitu loh. Jadi aku langsung ambil biasanya 10 project, 20 project, itu dapatnya lumayan. $7.000 atau sekitar 100 per bulan gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau kerja selain freelance, mau kayak modelan freelance, tapi bukan freelance, mau dapat kontrak kerja yang pasti, itu pakai WFH. Jadi work from home. Anggapannya teman-teman kerjanya di perusahaan Jepang, tapi kerjanya dari rumah. Nah, itu ada baik yang skill maupun non-skill. Kalau skill itu kayak misalnya punya skill IT, skill design, atau yang non-skill kalau misalnya nggak punya skill apa-apa, cuma punya komputer, wifi, sama bisa bahasa Jepang, yaitu kerja yang lain kayak data entry, marketing. Karena kerja-kerja yang nggak pakai skill, biasanya mereka akan ajarkan semuanya dari nol. Gitu. Atau satu cara kerja lagi adalah virtual internship. Jadi teman-teman dari Indonesia kerja di Jepang ya, tapi dibayar gitu loh. Nah, itu biasanya ada contohnya kayak misalnya kerja IT, kerja di perusahaan Jepang dibayar 10 juta per bulan, tapi di Indonesia. Kalau WFH, meskipun kita kerjanya di rumah, tetap harus di Jepang. Gitu. Ya meskipun kerjanya di rumah di Jepang, siapa tahu mereka nanti suatu saat ada acara, kamu harus datang gitu loh. Kayak gitu, bedanya kayak gitu sih teman-teman. WFH sama virtual internship. Dan kalau statusnya WFH itu, statusnya kamu pekerja. Kalau virtual internship statusnya kamu pemagang, cuma pemagang profesional di kantor gitu loh. Nah, itu kita sudah bahas kayak 13 cara untuk kamu bisa kerja di Jepang gitu ya. Jadi banyak banget teman-teman. Baik yang kamu punya skill maupun tidak punya skill sama sekali, cuma lulusan SMA SMK, aku yakin bisa dikerjakan. Gitu ya. Tidak ada halangan lagi untuk teman-teman bisa bekerja di Jepang. Nah, kamu udah tahu kan kalau cara kerja ke Jepang itu ada banyak, tapi apa aja syaratnya gitu ya. Nah, ada 3 hal yang menentukan kamu bisa lolos kerja di Jepang apa enggak gitu ya. Yang pertama, kemampuan bahasa Jepang minimal N2 kalau kerja kantoran, atau N4 kalau kamu Tokutegino. Terus ada tes esai dan ada tes wawancara gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang paling menentukan itu sebenarnya apa sih? Seleksi berkas atau tesnya? Yang paling menentukan bukan ininya. Ini adalah pintu masuk. Kalau kamu nggak punya sertifikat N4 atau N2 ini, maka ya ujung-ujungnya kamu nggak bisa esai atau wawancara. Ya, untuk yang nggak ngerti tes bahasa Jepang tadi ada 5 ya, ada N5, N4, N3, N2, N1, N1 paling tinggi, N5 paling rendah. Gitu ya. Nah, itu namanya tes JLPT. Jadi kamu perlu kemampuan bahasa Jepang ini. Ini untuk, kalau kamu nggak punya ini, kamu nggak bakal bisa tes esai dan wawancara. Tapi yang menentukan kamu lolos seleksi adalah esai dan wawancaranya. Gitu. Dan ada tambahan tes kemampuan sesuai bidang kamu pada kasus-kasus tertentu. Gitu. Ya. 90% perusahaan Jepang akan melatih karyawannya dari nol gitu loh. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Makanya banyak orang kayak, oh aku jurusannya perhotelan tapi nggak cocok nih sama perhotelan, ternyata setelah kuliah bisa nggak kerja di Jepang? Bisa. Ada temanku perhotelan kerjanya jadi sales, ada yang pariwisata kerjanya jadi di perusahaan internet gitu ya. Ada juga yang IT kerjanya di teknik mesin di salah satu perusahaan mobil listrik yang ada di Jepang, suppliernya gitu. Jadi macam-macam. Karena akan dilatih dari nol. Jangan khawatir. 95% yang kamu pelajari di kuliah nggak bakal kepake.
Terus ngapain mereka minta ijazah kuliah kalau kerja kantoran? Buat formalitas aja. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang udah lebih jelas kan? Cari kerja di Jepang itu sebenarnya lebih mudah daripada di Indonesia. Asalkan kemampuan bahasa Jepang kamu memenuhi persyaratan. Oke? Tapi mungkin ada beberapa dari kamu yang berpikir, kan butuh waktu lama dong untuk bisa sampai level N2. Biasanya butuh sampai 6 tahun kalau di Indonesia. Dan itu pun harus kursus bertahun-tahun, biayanya banyak. Gitu. Ada nggak jalan pintas yang nggak butuh biaya dan waktu yang banyak? Makanya aku bisa undang teman-teman ke Pocket Nihongo Pro. Ini adalah program Pocket Nihongo di mana tujuannya agar kamu lancar bahasa Jepang 10 kali lipat lebih cepat. Biar lebih cepat bisa kerja atau kuliah di Jepang. Ya. Apa yang akan kamu dapatkan di Pocket Nihongo Pro, teman-teman? Yang pertama, kamu nggak perlu bingung, kamu mau belajar dari mana. Ya. Karena kita sudah menyediakan materi lengkap dari 0 sampai N1. Ya, materinya semua dalam bentuk video yang bisa teman-teman akses di website. Gitu ya. Nah, videonya itu sekitar 5 sampai 10 menit, teman-teman. Dimana dengan video cuma 5 sampai 10 menit, aku yakin semua orang bisa punya waktu segitu, dan itu kamu bisa akses di mana aja, kapan aja. Satu videonya cuma 5 sampai 10 menit, tapi jangan salah. Dengan waktu 5 sampai 10 menit kamu nonton video, itu kamu setara dengan aku dengerin guruku ngoceh 1 jam di sekolah bahasa. Gitu. Jadi yang penting belajar itu bukan lamanya. Belajar dengan waktu sesedikit mungkin, tenaga sesedikit mungkin, tapi hasilnya banyak. Gitu. Makanya murid Pocket Nihongo rata-rata kalau orang butuh waktu 4 tahun untuk N3, di Pocket Nihongo rata-rata 3 sampai 4 bulan. Gitu ya. Dan itu pun nggak belajar dari pagi sampai sore kalau kayak di kuliah gitu loh. Itu belajarnya paling 1 sampai 2 jam aja per hari. Gitu, ya. Nah, terus lancar bahasa Jepang seperti orang Jepang asli karena kurikulumnya asli Jepang. Teman-teman. Ya, jadi apa yang kamu dapatkan di sini itu setara dengan apa yang kamu dapatkan seperti aku di sekolah bahasa dan ratusan buku yang aku beli dari Jepang. Plus pengalamanku 7 tahun di Jepang. Jadi semuanya sudah aku berikan ke kamu. Gitu. Seperti kamu belajar dari Jepang langsung. Terus nggak perlu mikir lama ketika mau mengingat kosakata, menyusun kalimat, berbicara, membaca, dan mendengar dalam bahasa Jepang. Karena kita sudah menyediakan latihan soal lengkap, teman-teman, dari 0 sampai N1. Baik itu mendengar, terus membaca, terus latihan soal kosakata, pola kalimat, menulis, semuanya sudah kita sediakan. Dengan latihan yang kamu ulang-ulang ini, itu akan membuat kamu ketika membaca, mendengar, berbicara, menulis, itu kamu nggak pakai mikir. Ya, orang bisa jadi atlet bukan gara-gara dia hafalin teori. Orang bisa gerak cepat waktu main basket bukan gara-gara dia hafalin teori main basket, tapi dia latihannya berkali-kali. Nah, kalau kamu kepingin banyak, nggak pakai banyak mikir, pengen ngomongnya cepat, bacanya cepat, dengernya cepat, tulisnya cepat, ya latihannya dibanyakin. Gitu loh. Makanya kita sudah sediakan latihan soal itu banyak, teman-teman, di Pocket Nihongo. Kamu bisa ngerti teorinya cepat, latihannya banyak. Gitu loh. Jangan banyakkan waktu di teori aja, biasanya kayak gitu kan. Terus nggak perlu takut gagal tes JLPT karena kita sudah ada premium tryout. Nah, tryout ini dibuat lebih sulit daripada tes JLPT yang sesungguhnya, agar kamu bisa yakin ketika kamu lulus tryout ini, kamu bisa lulus tes JLPT yang sebenarnya. Nggak perlu khawatir jika bingung, bisa tanyakan langsung ke senseinya. Kalau ada yang nggak mengerti dari materinya atau dari soalnya, kamu bisa langsung tanyakan di grup. Gitu, ya. Terus bagi kamu yang join sekarang juga, gitu ya, hari ini juga kamu bisa dapat bonus senilai 4,1 juta rupiah untuk gratis. Apa aja bonusnya ini? Yang pertama, bila kamu masih bingung, bisa langsung tanyakan lewat Zoom. Kamu dapat sesi Ask Pongo Anything 4 kali pertemuan atau ya ini lewat Zoom, gitu. Ya, 4 kali pertemuan. Lah kalau habis gimana? Tinggal perpanjang aja, nggak ada masalah. Cuma harganya nggak sesuai harga normal. Untuk member Pocket Nihongo nggak perlu membayar 500.000, cukup 100.000 aja untuk 4 kali pertemuan berikutnya gitu loh. Ya. Yang kedua, nggak perlu takut jika ingin mengulang materi bertahun-tahun kemudian. Kita ada ownership pass. Jadi kamu ini sekali bayar, sekali daftar untuk seumur hidup. Kamu bisa akses materi, latihan soal semuanya seumur hidup. Begitu juga dengan kalau kamu mau tanya kapanpun kamu mau. Bertahun-tahun lagi pun kita masih support kamu. Gitu ya, lifetime support. Gak perlu bingung mencari beasiswa maupun kerja yang cocok untuk kamu. Kita akan sediakan kumpulan dokumen lengkap mengenai ratusan beasiswa, universitas, dan perusahaan yang ada di Jepang. Ya, kalau kamu awalnya cuma tahu beasiswa cuma ada 20, 30 yang ke Jepang, ini ada ratusan. Jangan khawatir. Gak perlu bingung jika ingin salurkan kerja maupun dibantu persiapan kuliah atau beasiswa. Kita akan kenalkan ke Pocket Nihongo Exclusive Partners. Jadi partner-partner kita yang bergerak baik di pemberangkatan kerja,
atau perusahaan yang ada di Jepang langsung, atau konsultan, atau orang yang telah lulus beasiswa terus kamu mau konsultasi dengan dia, cara wawancara, nulis esai, itu kita bisa salurkan gitu ya, tidak ada masalah. Kita bisa kenalkan ke teman-teman. Sesi konsultasi one on one untuk tanya apapun tentang cara kuliah, kerja maupun belajar dengan ahlinya gitu ya. Kamu dapat Pocket Nihongo private consultation 1 kali pertemuan. Kalau misalnya sudah habis 1 kali pertemuan ya kamu tinggal perpanjang aja. Cuma kembali lagi ya ini akan dapat potongan khusus untuk member Pocket Nihongo. Contek cara kerja dan kuliah dengan rekaman webinar Pocket Nihongo dengan narasumber. Jadi ada Pocket Nihongo Talks recording. Kita pernah mengadakan webinar dengan narasumber ya, di mana yang kita undang adalah orang-orang yang sudah lulus beasiswa, udah kerja, udah kuliah di Jepang gitu ya. Di mana kamu kalau mau contek cara-caranya mereka langsung sesuai dengan apa yang kamu mau, ya itu bisa. Jangan takut lambat dalam membaca bacaan bahasa Jepang karena kita punya kumpulan cerpen bahasa Jepang dari Pocket Nihongo ya. Dari N5, N4, N3, kamu bisa latihan kapanpun gitu ya. Jangan takut kamu, wah aku bacanya masih lama ya. Latihan, kita sudah sediakan semuanya, gitu ya. Terus contek langsung orang Jepang itu ngomong apa di kehidupan sehari-hari. Ada Pocket Nihongo Convo Recording. Buat intonasi bahasa Jepang kamu seperti orang Jepang asli dengan meniru ratusan audio orang Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kamu cara bisa bikin intonasi bagus ya dengan cara meniru, tapi jangan meniru dari anime atau film. Itu enggak semua bahasa Jepangnya bisa kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu langsung tiru dari audionya Pocket Nihongo yang sudah kehidupan sehari-hari. Di Pocket Nihongo Shadowing Mastery. Nggak bisa kamu dapatkan di mana-mana. Karena kita buat materinya sendiri. Kita hire orang Jepang untuk jadi voice actor kita. Gitu. Kumpulan rekaman webinar Pocket Nihongo sebelumnya. Jadi kita sebelumnya ada beberapa macam webinar ya. Sekarang kan cuma 5-6 webinar aja topiknya. Tapi dulu kita pernah ada webinar tentang cara ngomong dalam 3 bulan tanpa banyak mikir gitu ya. Terus ada webinar tentang lolos seleksi beasiswa. Terus ada juga webinar tentang apa ya? Contohnya seperti webinar tentang cara mendapatkan 1 miliar dengan bekerja di Jepang dan masih banyak lagi. Sekitar 20 lebih tema webinar gitu ya. Yang sekarang sudah nggak kita tampilkan lagi gitu ya. Terus kumpulan e-book tentang kerja, kuliah, cara belajar di Jepang gitu ya. Pongopedia. Dan yang terakhir, dapat bonus 300 lebih materi tambahan untuk belajar bahasa Jepang selama 15 menit sehari. Pongomel gitu ya. Jadi semua materinya Pocket Nihongo, baik mulai dari latihan video, latihan soal, grup, semuanya, termasuk bonus-bonusnya ini, semua bisa kamu akses seumur hidup gitu ya. Semua bisa kamu akses seumur hidup, kecuali ya untuk ini aja, bonus nomor 1 sama nomor 6. Tapi gampang, tinggal perpanjang aja dengan harga khusus untuk member Pocket Nihongo. Tapi sisanya yang lainnya bisa seumur hidup diakses, nggak ada batas waktu. Ya. Nah, kalau misal Pocket Nihongo Pro bisa membantu kamu lancar bahasa Jepang tanpa perlu bingung urutan belajar dan cari materi sana-sini. Hemat puluhan hingga ratusan juta tanpa perlu les, sekolah, atau beli buku lagi. Hemat waktu belajar karena bisa diakses di mana aja, kapan aja. Lancar bahasa Jepang tanpa bingung dan takut lupa lagi. Lancar ngomong tanpa mikir lama. Dan mencapai mimpi kamu selama ini mau kerja, mau kuliah di Jepang, itu dalam hitungan bulan. Itu apakah semua ini worth it? Jadi aku punya 2 pilihan. Pertama, buat semurah mungkin agar bisa menjangkau lebih banyak orang. Atau yang kedua, dengan harga sedikit lebih tinggi, meskipun nggak sampai 1% dari yang kamu keluarkan kalau kamu beli ratusan buku, kursus bertahun-tahun, sastra Jepang, atau kamu kuliah 4 tahun, atau sekolah bahasa. Sekolah bahasa aja sudah setahun 100 juta sendiri. Tapi bisa menaikkan value kamu lebih tinggi lagi untuk membantu kamu lebih fokus. Gitu ya. Sekarang kamu bisa ngerti kenapa kok meskipun harganya 7,5 juta itu masih tawaran sangat bagus. Ya, tapi kamu bisa dapatkan semua itu ditambah bonus 4,1 juta tadi, semuanya hanya untuk 999.000 aja. Gitu. Kamu tinggal ketik aja bit.ly/prokerja, isi nama, WA, email, kode voucher kosongin, nanti pilih pendaftaran kamu mau lewat apa. GoPay, OVO, Dana, semua kita ada. Kalau mau cicilan, pilih yang aku laku. Ada cicilan mulai dari 3 bulan. Gitu ya. Jadi langsung daftar sekarang sebelum slot habis. Kalau slotnya habis, harganya naik 2-3 kali lipat. Oke? Jangan ulangin kesalahan yang sama seperti aku. Aku habis waktu cari materi sana-sini, merangkum sana-sini gitu ya, membuat gimana cara belajarku ini aku waktu yang sedikit, tapi hasilnya sama seperti orang belajar bertahun-tahun. Itu aku habisin waktu di situ. Nah, kamu nggak perlu ngulangi kesalahan yang sama seperti aku, nggak perlu trial dan error. Kamu sudah aku bocorkan semuanya jalan pintasnya di sini, dari pengalamanku 7 tahun di Jepang. Kalau nggak take action sekarang, maka kamu akan kehabisan slot dan harga akan naik 2-3 kali lipat. Nah, waktu menanam pohon terbaik itu 10 tahun yang lalu, terbaik kedua sekarang. Jadi kalau kamu mau tanya aku, belajar bahasa Jepang yang baik itu kapan?
Ya sekarang, mulai sekarang. Toh nggak mungkin ada dari kamu yang nggak punya waktu 10-15 menit sehari doang. Ya, 10-15 menit sehari kamu sudah dapat 2-3 video. 2-3 video itu sudah setara dengan kamu belajar dari sekolah bahasa, dengerin guru ngoceh 1-2 jam. Gitu ya. Ini kata Jerome, Pongo bisa bantu kamu lebih cepat dan penting banget jika mau naik level yang lebih tinggi. Kata Kak Amanda, Pongo bisa bantu kamu benar-benar dari nol. Kata Irma Sensei, ya seorang penulis buku di Indonesia, buku bahasa Jepang, Pongo menghadirkan inovasi baru. Cepat bukan berarti nggak lengkap, tapi materi sangat padat ya. Ibarat kamu harus makan daging 10 untuk dapat protein 300 gitu ya, 300 gram protein. Di sini kamu tinggal lahap pil ini, 1 detik selesai, kamu dapat 300 gram protein. Gitu ya. Jadi padatnya itu yang dicari teman-teman. Ya, ngapain kamu belajar pagi, siang, sore, malam selama bertahun-tahun, 4 tahun, 6 tahun, kalau itu bisa kita lahap ilmunya cuma 1-2 jam sehari atau 30 menit sehari atau seadanya waktu kamu, tapi setara dengan orang belajar bertahun-tahun tadi. Ini kata Kak Hendy, Pongo bisa bantu, Pongo nggak cuma materi aja ya, tapi banyak tips jitunya, semakin cepat untuk mewujudkan mimpi kamu kuliah atau kerja di Jepang. Nah ini kata murid-murid kita yang lain, saya bisa belajar sendiri dan juga via Zoom, mentoringnya bagus gitu kan, kalau ada bingung dijelasin sampai ngerti gitu kan. Bahasa Jepang itu tidak mengenal usia, karena saya sendiri peserta tertua, 36 tahun. Sebenarnya kalau sekarang sudah ada yang lebih tua gitu ya. Ada yang 44 tahun pun ada gitu ya. Nah di sini banyak yang bisa kita pelajari, mulai dari mentoring yang baik dan informatif dalam belajar. So far sudah bagus banget gitu ya, dan banyak lagi. Murid kita total ada 7.000 murid teman-teman. Lebih dari 7.000 murid dari 2019. Jadi pastikan kamu salah satu dari mereka, join sekarang sebelum slot habis dan naik 2 kali lipat sampai 3 kali lipat harganya. Oke, ayo kita masuk ke sesi tanya jawab hari ini. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Oke, nah tadi materinya gimana nih teman-teman? Pasti semakin tertarik ya untuk kerja di Jepang, apalagi kalau bahas tentang gaji dan juga peluang kerja part time-nya ya, atau mau freelance juga boleh banget ya. Pasti teman-teman jadi lebih tertarik lagi untuk belajar bahasa Jepangnya dulu ya, untuk jadi modal bisa kerja di Jepang. Oke, nah kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Terkait dengan materinya, kalian bisa langsung tanya-tanya aja, atau kalian bisa juga tanya tentang Pongo Pro juga boleh banget. Kalian bisa langsung naruh pertanyaan kalian di kolom chat ya teman-teman. Nanti aku bakal bacain pertanyaan kalian, oke? Silakan bisa langsung tanya aja ya. Oke, mungkin yang udah ada dulu ya. Kak, kalau gabung Pongo Pro itu bisa dibantu salurin ke Jepang nggak? Ya, itu termasuk salah satu bonus kita, di mana kita akan membantu teman-teman dengan cara kita kenalkan ke partner kita. Nah, partner kita ini ada berbentuk perusahaan di Jepang maupun di Indonesia, konsultan, orang-orang yang sudah lulus beasiswa, sudah kerja di Jepang, keterima kerja, itu kalian bisa diskusikan dengan mereka, gitu ya. Jadi kita bisa kenalkan kalian ke partner-partner kita langsung, gitu. Oke, jadi bisa ya teman-teman ya. Oke, ada yang nanya lagi. Kemarin aku sempat lihat di Pocket Nihongo itu ada beasiswa caregiver ya Sensei. Kalau misalnya aku gabung Pongo Pro itu dan udah lulus N4 bisa dibantu nggak? Bisa banget, karena itu beasiswa kita yang adakan sendiri. Kita kerja sama perusahaan Jepang, dan dia memberikan kita dana untuk membeasiswai teman-teman gitu. Jadi anggapannya itu adalah beasiswa untuk teman-teman yang mau jadi caregiver. Itu teman-teman sekolah 2,5 tahun, habis itu kerja 5 tahun dengan gaji yang tadi sudah aku sebutkan, sekitar 287.000 yen per bulan atau 31 juta per bulan gitu. Wow, oke banget ya gajinya ya. Oke, buat yang tertarik bisa gabung ya ke Pongo Pro. Oke teman-teman, lanjut. Tokyo Tegino itu peluang yang paling besar, peluang kerjanya yang paling besar itu yang mana ya? Oke. Nah, kalau misalnya Toko Tegino itu kita paling banyak mendapatkan tawaran pekerjaan pertama dari caregiver, habis itu perhotelan, setelah itu ada pertanian, ada restoran, jasa makanan, sama build cleaning gitu.
Nah, 6 bidang ini memang paling besar. Dari 6 bidang ini kita sudah dapat sekitar 20.000 lowongan kerja sendiri untuk tahun ini. Jadi itu paling besar itu kalau Toko Tegino. Kalau kantoran IT itu memang paling besar sih IT. Tapi bidang-bidang lain kita juga bisa carikan, tenang aja. Oke, bisa langsung dicatat aja tuh ya tadi ya penjelasan Sensei. Mungkin bisa pilih di bidang-bidang yang lagi banyak nih peluang kerjanya ya. Oke, ada yang nanya lagi nih. Dulu pekerjaan pertama Sensei itu didapat lewat jalur apa ya Kak? Kalau dulu pekerjaan pertama itu karena dikenalin sama teman. Jadi di Jepang itu kalau misalnya kita masuknya lewat sistem shokai atau sistem kenalan itu gampang banget masuknya teman-teman. Gitu. Makanya itu yang sedang dilakukan Pocket Nihongo itu kita mau menjalin relasi dengan perusahaan-perusahaan di Jepang agar teman-teman bisa kita kenalkan gitu loh. Nah itu sih. Karena aku sendiri sudah merasakan manfaatnya. Aku yang nggak bisa bahasa Jepang sama sekali loh bisa kerja di restoran. Ya meskipun cuma cuci piring tapi kan dapat gaji juga gitu. Gara-gara dikenalkan sama salah satu temanku yang kerja di situ juga gitu. Oke, jadi relasinya itu yang penting ya Sensei ya? Iya. Oke, gitu ya buat yang bertanya. Lanjut, Kak, kalau mau sampai N4 itu waktunya lama nggak sih untuk belajar? Soalnya aku dengar-dengar ada yang setahun lebih gitu. Oke, kalau untuk sampai N4 ya rata-rata ya dari murid Pocket Nihongo Pro itu 2 sampai 3 bulan. Dari nol. Dengan waktu belajar 1 sampai 2 jam per hari. Gitu. Oke, jauh-jauh lebih singkat ya kalau belajar di Pongo Pro ya. Iya, daripada ya karena itu N4 itu setara dengan 4 semester kuliah. Kalau kuliah kan dari pagi sampai sore. Gitu. Jadi waktunya memang kita lebih singkat gitu. Karena dengan waktu yang sedikit hasilnya banyak. Gitu. Oke. Lanjut. Kak, kalau Pongo Pro ini belajarnya kan lewat web. Nah, kalau kita bingung gitu sama materinya, nanyanya kemana ya? Apakah ada sensei yang bisa bantuin? Yes, di grupnya ada senseinya. Jadi teman-teman bisa langsung tanya di grup atau kalau masih nggak ngerti tanyakan di Zoom. Gitu. Oke. Kak, kalau misalnya aku gabung Pongo Pro itu perlu beli buku lagi nggak ya? Sebenarnya nggak perlu sih, kecuali bukunya buat misalnya buku apa ya, buku latihan kayak gitu atau buku menulis kayak gitu. Mungkin kalau kayak gitu buat tambahan aja sih. Tapi kalau misalnya materi saya rasa sudah cukup lengkap gitu. Kalau memang mau beli buku itu buat tambahannya aja gitu, itu enggak apa-apa, bebas. Itu terserah teman-teman sih kalau itu. Kalau saya pribadi sih, saya rasa sudah oke. Gitu. Iya, buat tambahannya boleh juga ya. Oke, saya tertarik gabung Pongo Pro nih Sensei. Nah itu boleh nggak kalau bayarnya ntar bulan depan? Kita nggak bisa menjanjikan gitu ya, karena ada slotnya. Kalau misalnya slotnya habis, ya harganya bisa naik 2-3 kali lipat gitu. Jadi kalau mau bayar bulan depan itu bolehnya sih boleh aja gitu ya. Tapi ya kita harganya yang nggak bisa menjanjikan. Gitu. Oke, jadi selama slotnya masih ada, teman-teman bisa langsung gabung aja ya di Pongo Pro-nya. Oke, lanjut, di Pongo Pro itu ada pembelajaran tentang reading dan speaking dalam bahasa Jepang nggak ya? Kalau reading dan speaking itu lebih ke, bukan belajar sih, itu lebih ke praktek gitu. Jadi dari yang dipelajari dari Pocket Nihongo Pro, prakteklah membaca dari latihan soalnya kita. Prakteklah membaca dari kumpulan cerpen kita yang sudah kita kasih di bonus tadi. Latihan berbicara lewat shadowing, lewat lihat Pocket Nihongo Konvo yang tadi gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar, itu belajarnya teorinya aja. Sisanya praktek, mau itu membaca, berbicara, mendengar, menulis itu praktek. Dan kita sudah sediakan semua di sini. Oke, gitu ya teman-teman. Lanjut, mungkin 3 pertanyaan terakhir ya Sensei. Oke. Bisa nggak ya Sensei kalau mau konsul wawancara kerja gitu untuk kalau gabung di Pongo Pro? Bisa, tadi kan ada bonusnya untuk konsultasi gitu. Nggak ada masalah ya. Oke.
Mungkin nih ada juga nih yang nanya juga tentang wawancara kerja. Ada nggak ya tips wawancara kerja di Jepang kalau dari Sensei? Oke, tips wawancara kerja di Jepang itu ada saya bahas di webinar saya yang satunya, yang tentang ini tips dan trik lolos kerja di Jepang. Itu mungkin bisa ikut yang itu aja ya. Oke, ya itu sekalian info juga ya buat yang nanya ya, biar bisa gabung di webinar yang satunya lagi. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Di Pocket Nihongo itu ada nggak, di Pocket Nihongo Pro itu ada nggak ya garansi lulus JLPT Sensei? Oke, ini mau dimanapun gitu ya, mau di sekolah bahasa, mau di les, di kuliah, dimanapun tidak ada garansi. Nggak ada yang punya garansi gitu ya. Garansi itu terjalin kalau misalnya kita tanda tangan kontrak nih. Jadi yang bisa disediakan Pocket Nihongo Pro itu kita sudah menyediakan semua yang terbaik untuk teman-teman. Tinggal teman-teman mau atau enggak jalan, mau atau enggak buka materi, gitu ya, mau atau enggak komitmen waktunya, gitu ya. Enggak usah banyak-banyak 15 menit per hari ya enggak ada masalah, gitu loh. Gitu. Ya jadi garansi itu ada ketika ada pihak satu memberikan 100% dari yang dimiliki, pihak dua memberikan 100% yang dari yang dimiliki. Nah, kita pihak satu, Pocket Nihongo sudah memberikan 100% yang kalian butuhkan. Mau itu dari untuk membaca, mendengar, latihan soal, materi, semua sudah lengkap. Tinggal dari kalian, mau nggak 100%? Gitu. Nah, itu sih. Jadi, kaliannya juga harus gerak, gitu loh. Itu. Sama seperti ini. Kalian ikut program di gym ya, program fitness. Kepingin six pack. Udah dibuatin programnya, personal trainernya adalah Aderai, juara internasional gitu ya. Terus pelatih tinju kalian Chris John, juara 1 Indonesia gitu ya untuk tinju dan sebagainya. Ada Mike Tyson juga. Tapi kalian nggak datang ke tempatnya, katanya tidur. Habis gitu kalian 3 bulan lagi nagih garansi. Mana katanya saya bisa six pack, katanya saya jago tinju. Kok enggak? Nah itu kan berarti salah kalian. Tidak menjalankan apa yang harusnya kalian lakukan. Padahal sudah yang terbaik tuh, pelatih-pelatih kelas dunia. Materi struktur dietnya sudah dibikin sama kelas dunia. Tapi pihak kedua ini harus juga ikut mentalnya kelas dunia gitu loh. Jadi kita sudah menyediakan apa yang teman-teman butuhkan intinya. Tinggal teman-teman gerak. Gitu. Kalau nggak gerak tidur doang sama aja. Percuma, mending nggak usah join gitu. Oke, udah cukup jelas ya dari jawaban Sensei. Oke, nah itu dia tadi pertanyaan terakhir ya dari sesi tanya jawab kita hari ini. Berarti itu artinya aku tutup ya untuk sesi tanya jawab untuk webinar kali ini. Nah, untuk akhir kata, aku mengucapkan terima kasih nih buat William Sensei yang udah membagikan materi yang menarik buat kita tentang pekerjaan di Jepang. Nah, tentunya teman-teman di sini pastinya udah lebih terbuka nih sama informasi-informasi baru tentang pekerjaan di Jepang. Mungkin ada yang belum tahu, jadinya tahu nih kerjaan di Jepang itu ada apa aja, peluang-peluangnya ada apa aja. Nah, buat teman-teman juga yang udah hadir sampai akhir, kalian bisa klaim hadiah yang udah kita janjikan di awal tadi nih, dengan mengisi link survei yang ada di slide William Sensei. Nah, bisa kalian lihat ya di slide-nya. Nah, habis kalian udah isi surveinya, teman-teman bisa langsung join aja nih di grup Telegramnya untuk klaim hadiah dari kita. Dan juga jangan lupa nih teman-teman yang udah join di webinar kita hari ini untuk upload di IG Story tentang keseruan webinar hari ini yang kalian dapetin apa aja, terus kalian share di IG Story kalian. Dan jangan lupa akunnya jangan di privat ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang belum follow akun Pocket Nihongo yang Instagram, kalian jangan lupa follow juga ya, supaya kita bisa lihat juga nih IG story kalian. Nah, selain itu dengan kalian follow akun IG Pocket Nihongo, kalian juga bisa nggak ketinggalan nih untuk informasi-informasi lanjutan tentang webinar Pocket Nihongo yang tentunya bakal memberikan hadiah-hadiah menarik lainnya gitu ya. Oke, akhir kata aku mau ucapkan terima kasih juga nih sebagai moderator dan see you di webinar Pocket Nihongo selanjutnya. Bye-bye. Bye.